Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat tani? Semoga kita semua berada dalam keadaan sehat dan tidak kurang sesuatu apapun. Baiklah sahabat tani, bertemu lagi dengan saya Izul Farman, penyuluh pertanian lapangan, tentunya di channel kesayangan kita, Jejak Penyuluh Pertanian. Di mana pada channel ini kita akan membahas informasi seputar dunia pertanian, baik itu budidaya tanaman, pemupukan maupun pengendalian hama dan penyakit. Baiklah sahabat tani, pada video kali ini kita akan membahas mengenai bakteri fotosintesis atau lebih dikenal dengan PSB. Jadi sebelum kita masuk pada bagaimana kita membuat PSB dan apa manfaat dari PSB tersebut, terlebih dahulu saya tidak lupa mengingatkan sahabat tani untuk selalu mendukung channel ini dengan cara like, share, and subscribe, serta mengaktifkan tombol loncengnya agar sahabat tani semua dapat mengupdate video-video terbaru dari kami. Dan tidak lupa menuliskan komentarnya agar kami dapat menjawab pertanyaan apapun saran dari sahabat tani semua. Baiklah sahabat tani, sebelum kita masuk pada praktek pembuatan, saya sedikit ingin menjelaskan tentang apa itu fotosintesis. Jadi fotosintesis itu adalah proses pengolahan karbon dioksida dan air yang dibantu oleh cahaya matahari yang terjadi pada daun tanaman sehingga menghasilkan oksigen dan juga energi yang dibutuhkan oleh tanaman. Jadi sahabat tani, maksimalnya proses fotosintesis yang terjadi pada tanaman akan dapat memaksimalkan energi yang dihasilkan sehingga pada akhirnya akan dapat meningkatkan produktivitas dari tanaman kita itu sendiri. Jadi sahabat tani, seiring perkembangan waktu, perkembangan ilmu pertanian dan juga teknologi, ditemukanlah suatu bakteri yang dapat membantu tanaman dalam meningkatkan proses fotosintesis. Intinya bakteri ini dapat hidup di permukaan tanaman, di permukaan daun tanaman, serta mampu menyerap gelombang cahaya matahari yang tidak mampu diserap oleh tanaman. Selain itu, bakteri ini juga dapat membantu memfiksasi hidrogen menjadi amonium yang pada akhirnya dapat menyediakan nutrisi-nutrisi sederhana bagi tanaman kita. Dan salah satu jenis bakteri yang dapat melakukan fotosintesis itu adalah jenis Synechococcus. Jadi sahabat tani, ada salah satu penelitian yang menyatakan bahwa asosiasi jenis bakteri Synechococcus ini dapat meningkatkan laju fotosintesis pada tanaman kedelai sebesar 17,2% dan dapat meningkatkan produktivitas kedelai tersebut sebesar 40,68%. Jadi jelas bagi kita bahwa pemberian bakteri fotosintesis akan dapat meningkatkan laju fotosintesis pada tanaman kita serta dapat meningkatkan produktivitas dari tanaman kita tersebut. Oke sahabat tani, tanpa berlama-lama kita langsung saja pada proses pembuatan bakteri fotosintesis atau PSB. Baiklah sahabat tani, sebelum kita masuk pada praktek pembuatan PSB ataupun bakteri fotosintesis, terlebih dahulu saya ingin memperlihatkan pada sahabat tani PSB yang sudah jadi dan siap untuk diaplikasikan ke tanaman kita. Jadi PSB yang sudah jadi dia akan berwarna merah seperti ini. Oke, tanpa berlama-lama saya akan menunjukkan bahan dan alat yang kita perlukan untuk membuat PSB ataupun bakteri fotosintesis. Bahan-bahan yang kita butuhkan, pertama gelas satuan mineral. Ini sahabat bisa menggunakan yang ukuran 100.500 ml ataupun yang 600 ml. Selanjutnya kita butuh air mineral atau air yang bersih. Jangan kita menggunakan air yang mengandung zat sabun ataupun air yang mengandung kaporit atau mengandung minyak, karena dikhawatirkan itu akan menghambat laju perkembangan bakteri fotosintesis tersebut selama proses fermentasi. Selanjutnya yang kita butuhkan 2 biji telur. Bisa sahabat tani lihat ada micin, kita butuh micin sekitar 2 sendok makan. Selanjutnya ada saus tiram, kita butuh sekitar 1 sendok saus tiram. Bagi yang tidak punya saus tiram bisa menggunakan saus ikan ataupun menggunakan Yakult. Kalau tidak ada juga tidak masalah, tapi sebaiknya kita tambahkan ini untuk mempercepat terjadinya proses fermentasi dari bakteri fotosintesis tersebut. Jadi kita langsung saja pada pembuatan. Pertama seperti ini, telur kita pecahkan.
Selanjutnya kita masukkan 2 sendok micin. Selanjutnya kita tambahkan 1 sendok makan saus tiram. Saat ini dapat kita lihat, kita aduk rata ya. Jadi pengadukan ini sobat tani kita lakukan sampai betul-betul merata seperti ini. Sudah merata, kemudian kita akan masukkan lebih kurang 2 sendok ke dalam masing-masing botol ini. Banyak lebih kurang 2 sendok ya. Kita perhatikan. Oke, selanjutnya kita masukkan air. Coba jangan terlalu penuh. Jadi sobat tani, setelah kita campur seperti ini dengan air, kita kocok dan selanjutnya kita jemur ya, di tempat yang bisa terkena sinar matahari. Minimal harus terkena sinar matahari 8 jam per hari. Kita akan jemur di tempat yang tinggi lebih kurang selama 15 sampai 1 bulan. Setelah itu dia akan berubah warna seperti ini. Itu membuktikan bahwa PSB kita sudah jadi dan sudah siap untuk kita aplikasikan ke tanaman. Jadi sobat tani, bagi yang telah memiliki PSB yang sudah jadi, untuk membuat yang baru seperti ini, kalau yang sudah memiliki ini, kita menambahkan sedikit PSB yang sudah jadi seperti ini. Saya contohkan ya. Kan kita segitu, dan kita tambahkan sedikit PSB yang sudah jadi untuk lebih mempercepat proses fermentasi. Tambahkan lebih kurang 2 sendok aja. Jadi nanti ini akan semuanya akan kita masukkan ke dalam botol aqua yang lain dan akan kita lakukan penjemuran oleh sinar matahari. Baik sahabat tani, demikianlah tadi penjelasan mengenai bakteri fotosintesis, apa itu bakteri fotosintesis, manfaat bakteri fotosintesis serta cara pembuatannya. Sekarang yang untuk terakhir saya ingin menjelaskan mengenai dosis aplikasi dari PSB ataupun bakteri fotosintesis yang telah kita buat. Untuk dosis kita dari berbagai sumber yang kita dapatkan bahwa dosis yang paling ideal adalah 15 sampai 30 ml per liter air sahabat tani. Selanjutnya yaitu cara aplikasi. Karena bakteri fotosintesis fungsinya adalah untuk membantu tanaman dalam melakukan fotosintesis. Aplikasinya harus dilakukan dengan cara disemprotkan ke bagian daun tanaman. Tidak bisa dilakukan dengan cara sistem kocor, harus disemprotkan dan tidak bisa dicampur dengan insektisida kimia karena dikhawatirkan itu akan dapat membunuh dan menghambat laju pertumbuhan bakteri itu sendiri. Jadi itu saja sahabat tani penjelasan dari video kita pada kesempatan kali ini.
Semoga dapat bermanfaat buat sahabat tani semua, bisa kita cobakan dipraktekkan di rumah. Dan terakhir, saya tidak lupa mengingatkan sahabat tani untuk selalu mendukung channel ini dengan cara like, share, and subscribe. Saya doakan pada para sahabat tani yang telah subscribe agar supaya rezekinya bertambah lancar dan sukses selalu tentunya. Dan terakhir dari saya ucapkan salam petani sukses dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.